membahas tentang materi perang salib dan pengaruh. Saya akan menjelaskan apa perang salib. Perang salib merupakan perang selama 2 abad yang terjadi sebagai reaksi Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai penyerangan. Perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam sejak tahun 632 Masehi hingga meletusnya perang salib. Kota-kota penting dalam tempat suci umat Kristen telah diduduki umat Islam seperti Syria, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang dari abad ke-11 hingga abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum Muslim untuk membangun gereja dan kerajaan di Laut Timur. Perang salib yaitu fakta agama. Dinasti Saljuk menetapkan peraturan dasar yang ketat kepada para umat Kristiani ketika hendak beribadah di tanah suci Baitul Maqdis, sehingga mereka yang baru pulang dari beribadah ke Baitul Maqdis selalu mengeluh akan sikap buruk dinasti Saljuk yang terlalu fanatik. Para pemimpin politik Kristen tetap saja masih berpikir keuntungan yang dapat diambil dari konsepsi mengenai perang salib. Ada juga faktor politik. Kekalahan Anzar Ibn Bel, konflik negara-negara Barat dan Timur dengan pertentangan segitiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Khalifah Umayyah di Cordova. Yaitu juga ada faktor sosial. Rakyat jelata dianggap sebagai kaum marginal dan tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat. Kehidupan mereka sangat tertindas dan harus mengikuti apa kata tuan tanah, sehingga kehidupan mereka selalu dibayang-bayang rasa kekhawatiran. Dengan adanya seruan untuk perang membuat mereka bersemangat dan harapan agar mereka bisa memiliki kedudukan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, faktor terganggunya perdagangan Eropa oleh kehadiran perdagangan Timur Tengah. Ambisi yang luar biasa dari para pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut. Realisasi perang salib. Yang pertama, disebut waktu melakukan umat Kristiani yang berasal dari tahun 1106 sampai 1144 Masehi. Periode kedua disebut juga sebagai periode reaksi umat Islam langsung dari tahun 1144 Masehi sampai 1192 Masehi. Periode ketiga disebut sebagai periode kemunculan pasukan salib yang berasal dari tahun 1152 hingga tahun 1290 sekali Baitul Maqdis dan salib yaitu ada pertama yaitu ada kerajaan Madrid di Elisa tahun 1096 Masehi yang dipimpin oleh Raja Godwin II. Kerajaan kedua yaitu Antigogo yang dipimpin oleh Raja Bahman. Yang ketiga yaitu ada kerajaan Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Raja Godfrey. Yang keempat yaitu ada kerajaan Tribolo yang dipimpin oleh Perang salib periode kedua yaitu Sur al-Qamlah yang berisi 2 singkatan. Pertama yaitu daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib. Yang kedua yaitu Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam, akan tetapi jamaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. Perang salib periode ketiga. Pasukan salib berusaha menaklukkan Mesir. Mereka mulai menyerang Mesir, akan tetapi gagal dan hanya dapat menguasai kota-kota Tindian. Seorang pemimpin tentara salib, Frederick, mengadakan perundungan damai dengan Malik al-Kamil, penguasaan Mesir dari dinasti Ayyubiyan. Isi perjanjian tersebut di antara lain adalah Baitul Maqdis harus dipisahkan dari tentara salib sebagai bukti
menghalalkan keuangan. Pertanian, sistem pertanian yang sama sekali belum di dunia barat mereka temukan di dunia Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mengandung bencana, termasuk penemuan gula. Peniagaan, orang barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang